Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Reskiana Putri Adlina, NIM 220201210111 dari kelompok 1B, Profesi Nurse 39 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menarasikan tindakan yang sudah saya lakukan pada stase KGDK, tepatnya di ruang IGD RSND Semarang. Pada tanggal 11 April, Nona L 19 tahun datang ke IGD RSND Semarang dengan keluhan demam sudah 6 hari, mual, muntah, lemas, pusing, dan tidak nafsu makan. Dan 1 hari ini hanya meminum 2 gelas air putih. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan hasil pasien belum makan dari pagi karena merasa mual. Kalian sudah mencoba mengkonsumsi obatan seperti paracetamol selama 6 hari belakangan dan belum memeriksakan kondisinya ke rumah sakit ataupun klinik terdekat. Klien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya dan tidak memiliki riwayat alergi. Untuk kesadaran pasien kompartmentis dengan refleks cahaya positif. Untuk GCS E4 V5 M6 dengan tanda-tanda vital tekanan darah 121/84 dengan HAR 81 kali per menit dengan TRT lebih dari 2 detik. Terdapat cyanosis atau kulit pucat, akral dingin, RR 20 kali per menit, SpO2-nya 99%. Untuk jalan nafas paten, tidak ada sumbatan pada jalan nafas dan tidak terdengar bunyi nafas tambahan. Pengembangan dada simetris. Untuk pola nafasnya, pola nafas pasien reguler. Diagnosa yang muncul adalah resiko kekurangan cairan, di mana Nona L datang dengan keluhan mual dan muntah. Mual dan muntah yang dirasakan pasien dipicu dengan adanya virus dan bakteri yang didapatkan dari virus dengue. Untuk tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien tersebut ialah manajemen cairan, dengan diharapkan tidak adanya tanda-tanda dehidrasi yang muncul. Untuk analisa data pasien, yang pertama data fokusnya itu data fokus subjektif pada pasien. Pasien mengatakan mual dan muntah-muntah, tidak nafsu makan, hanya minum 2 gelas sehari, dan seringkali tidak sampai menghabiskan 2 gelas. Untuk data objektifnya, pasien tampak lemas, tekanan darah 121/84, RR-nya 20 kali per menit, untuk SpO2-nya 99%, untuk HR-nya 81 kali per menit, untuk suhu 37 derajat Celcius, dengan input 200, yang terdiri dari infus, minum, dan bubur. Untuk outputnya yang terdiri dari BAB, BAK, dan IWL 264, dengan balance cairannya minus 24. Untuk masalah keperawatan yang muncul itu resiko shock dengan etiologi kekurangan volume cairan. Untuk tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu manajemen cairan dengan prinsip-prinsip tindakan. Yang pertama, mengukur tanda-tanda vital, lalu memberikan cairan sesuai dengan usia dan berat badan pasien. Memberikan sesuai kebutuhan monitoring input dan output yang telah didapatkan pada data objektif. Analisa tindakan klien dengan kehilangan cairan berlebih dan muntah dan tidak nafsu makan. Untuk
kasus rehidrasi yaitu melakukan tindakan menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Cairan infus yang diberikan yaitu RL, di mana RL adalah cairan yang bersifat isotonis yang mengandung partikel kecil sebagai sumber elektrolit air untuk hidrasi sehingga dapat segera masuk ke ruang intravaskuler. Untuk bahaya yang mungkin akan muncul yaitu yang pertama bisa sakit kepala, pusing, gatal-gatal. Dan untuk tindakan keperawatan yang lain yang dapat dilakukan untuk diagnosis keperawatan, yang pertama itu ada monitor status hidrasi, misalnya frekuensi nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, tekanan darah. Lalu ada monitor berat badan sebelum dan sesudah dianalisis. Lalu bisa monitor hasil laboratorium, misalnya hematokrit, NA, dan bisa catat intake dan output, dan hitung balance cairan, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, dan berikan cairan intravena. Untuk kolaborasinya itu pemberian diuretik. Lalu bisa pertahankan tirah baring dan berikan posisi yang nyaman. Ciptakan lingkungan yang tenang untuk pasien. Bisa dengan cara batasi pengunjung yang datang. Lalu bisa anjurkan pasien untuk mengkonsumsi air putih yang banyak. Nah, untuk evaluasi diri berdasarkan tindakan yang telah dilakukan pada Nona L dengan masalah kekurangan volume cairan, yaitu penanganan yang dilakukan adalah berupa manajemen cairan, di mana cairan yang diberikan adalah infus RL. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.